yang yakin kalau ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak usah Allah, tidak batal. Allah diulang terus. Mau waladhdallin baru Allahu Akbar, amin, ikut amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas kesempurnaan nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kita memuji kesempurnaan sifat-sifat sempurna yang melekat pada dirinya. Sekaligus kita memuji Allah bahwa seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari sisi keadilan dan hikmah darinya Subhanahu wa taala. Sekaligus kita bersyukur kepadanya berkaitan dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga kita hingga hari ini berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini. Senantiasa kita juga memohon kepadanya agar nanti kita juga diwafatkan dalam keadaan Islam ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengemban tugas menyampaikan risalah ilahiyah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya tentang hakikat kebenaran, tentang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana bermuamalah dengannya, bagaimana mengibadahinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan Allah dan dengan makhluknya. Sehingga tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah berupa kenikmatan di akhirat nanti kecuali dengan keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai ibadah. Berkaitan dengan ibadah, kita semuanya mengikuti apa yang Allah, yang Rasulullah contohkan kepada kita. Itu adalah hal yang wajib kita lakukan, dan ini menjadi syarat dari suatu ibadah. Ibadahlah tidaklah diterima kecuali dengan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayatnya disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dalam agama Islam, ya, beribadah, kemudian tidak mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tertolak. Ya, semuanya tertolak. Oleh karenanya hanya satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan. Bagaimana kita meneladaninya? Tentu melalui riwayat-riwayat yang bisa dijadikan hujjah. Kata kuncinya di situ. Kita bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh syariat itu melalui Al-Quran dan melalui apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Quran itu pasti semuanya benar. Quran itu mutawatir. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semuanya benar. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Adapun di dalam hadis, maka ada hadis yang dibuat-buat manusia memang. Menyusupkan perkataan-perkataan pribadi, menyusupkan perkataan-perkataan bijak menurut golongan individu yang dinilainya baik. Ya. Padahal itu justru menodai keabsahan sunnah-sunnah hadis. Ya. Yang biasa dikenal dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah hadis palsu. Orang yang mengarang-arang di situ dengan tujuan tertentu. Tapi bahasan kita adalah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kita harus menyortir, harus tahu mana itu hadis yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita beramal. Apakah itu nanti berupa hadis yang mutawatir,
atau hadis sahih atau hadis hasan, hanya itu saja. Adapun di bawah hasan nanti itu ada hadis dhaif, ada maudhu, itu semuanya tidak digunakan dalam beribadah. Oleh karenanya hari ini insyaallah berkaitan dengan pentingnya masalah sholat, tidak bisa dilakukan sholat itu kecuali dengan kesempurnaan wudhu. Maka kita dalam beberapa pertemuan insyaallah kita akan membahas perkara yang urgent ini, karena memang sholat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibadah puasa, bukan. Sholat yang dinilai oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwasanya ibadah yang pertama kali nanti dihisab di sisi Allah ketika di akhirat yaitu sholatnya. Tentu yang pertama adalah sholat wajibnya. Sholat wajibnya bagaimana? Banyak kekurangan, Allah meminta malaikat untuk menunjukkan adakah sholat sunnahnya dari hambaku ini. Kalau ada, sempurnakan kekurangan di sholat fardunya itu dengan sholat-sholat sunnah yang ia lakukan, sehingga sholat sunnah untuk melengkapi. Tetapi bahasan kita adalah sholat itu dihisab sampai sedetail-detailnya terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Sedangkan pintu masuk untuk menuju sholat tidak ada lagi kecuali wudhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta tawaddaa. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidaklah diterima oleh Allah salat kalian semuanya, ya, ketika dia berhadas kemudian sampai ia berwudu. Artinya kalau seseorang memiliki hadas, maka dia tidak boleh melakukan sholat. Dia harus melalui wudu terlebih dahulu. Dalam firman Allah, dan ini yang membawa tulisan untuk ditulis bahwasanya perkara bersuci yang akan kita bahas hari ini, apakah itu nanti berupa wudu, tayamum, ya, itu semuanya termaktub dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, ini bahasan kita semuanya perputarannya ada di sini. Perintah Allah ada di sini. Yang tegas di situ komplit bagaimana keadaan kalau orang sakit, kalau orang safar, kemudian bagaimana kalau orang habis buang hajat, itu bagaimana harusnya sebelum masuk sholat, itu ada di situ. Bunyinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak masuk sholat, mau sholat kalian itu, maka basuhlah wajah kalian, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kemudian setelah membasuh muka, basuhlah kedua tangan itu sampai siku. Wamsahu birusikum. Lalu berikutnya usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kemudian kaki kalian sampai mata kaki. Dan seterusnya ayatnya nanti berkaitan dengan tayamum ada di situ semua. Tetapi bahasan kita ini dulu, ya. Bunyi ayat pertama tadi surat apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, lalu tangan kalian sampai kedua siku, ya, sampai siku-siku, kemudian wamsahu biruusikum, lalu usaplah kepala kalian, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Nah, berarti kita akan membahas di situ tentang toharoh. Kalau kita tuliskan nanti seperti ini, toharoh atau bersuci itu, ya, bersuci itu ada dua. Kalau kita tuliskan, bab kita adalah toharoh, bersuci. Jadi tidak adanya wudhu, ya, istilahnya kita menggunakan bersuci, atau dengan bahasa lain toharoh. Kita kenal dengan istilah toharoh, ya, toharoh. Bersuci, apa yang harus disucikan? Berarti ada dua nanti di sini, ya. Yang pertama adalah suci dari apa? Dari najis dulu, ya, najas, dari najas.
Oh iya, ada dua istilah baru, ada najas, ada najis. Najas itu zatnya. Jadi kalau misalnya air kencing, itu namanya najas. Kalau air kencing itu terkena baju saya, lengan baju saya, maka lengan baju saya najis. Ya, jadi bukan air kencing itu najis, bukan. Tetapi air kencingnya itu apa? Najas. Kalau sudah mengenai misalnya lengan baju saya, maka lengan baju saya namanya najis. Kalau terkena ke bagian celana saya, maka celana yang terkena najas itu namanya najis. Dalam firman Allah disebutkan wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu maka apa namanya itu? Sucikanlah di situ, sucikanlah. Pakaianmu sucikanlah. Ya. Yaitu kita mensucikan dari najas. Dan berikutnya, kalau najas sudah dapat tapi bukan bahasan kita, tapi kita harus tahu dulu ya, yang hal-hal yang berkaitan dengan bersuci ini, kita harus mensucikan dari najas. Yang kedua dari apa? Yang kedua dari hadas. Tadi dalam riwayat yang saya sampaikan tadi, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Jadi seseorang itu tidak diterima sholatnya di sisi Allah ketika dia berhadas, itu tidak diterima kalau mengerjakan sholat sampai dia berwudu hatta tawaddoa. Nah, dan hadas nanti ada pembagiannya, tapi kita perlu kenalkan dulu di sini. Untuk najas kita harus bersih dari apa saja yang harus bersih dari najas di sini. Maka ada 3 hal, yaitu dari badan kita tentunya ya. Badan kita tidak boleh ada najas yang menempel. Kemudian karena kita selalu menggunakan pakaian, maka pakaian juga tidak boleh ada najasnya ya, pakaian. Yang ketiga adalah tempatnya. Nah, ya. Tempatnya. Cukup 3 ini. Nah, jadi badan, pakaian, tempat harus suci, dipastikan suci. Oleh karenanya kenapa orang tidak boleh sholat di kuburan? Kuburan itu tanahnya bercampur dengan mayat, ya, maka tanahnya itu dianggap najis di situ. Banyak bercampur dengan najas maksud saya. Pun demikian di kamar mandi. Di kamar mandi lebih banyak najasnya di situ. Oleh karenanya tidak diperkenankan sholat di kamar mandi, ya, atau di luar kamar mandi kalau memang berpotensi di situ ada najas. Tetapi kalau kita temukan di gedung-gedung tertentu karena tempatnya yang selalu minimalis, misalnya di parkiran ya, ada parkiran itu ini kamar mandi, ini tempat sholat sudah. Tetapi di situ sudah dikasih batas untuk tidak sampai najas itu masuk ke tempat sholat, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau berdekatan dengan biasanya orang buang air kecil dan buang air kecil dan campur dengan najas lainnya, maka tidak boleh sholat di situ, ya. Jadi tidak boleh sholat ada di 2 tempat. Kullu bagaimana itu bunyinya? Seluruh tempat di muka bumi ini semuanya adalah masjid, boleh menjadi tempat sholat. Illa al-qabr wal hammam, atau kama qala, kecuali kuburan dan kamar mandi, ya. Dan Allah menjadikan seluruh tanah di muka bumi ini itu suci semuanya. Asalnya adalah suci. Baik, tetapi bahasan kita hari ini bukan ini, ya. Kita masuk ke hadas. Hadas ini adalah sesuatu yang keluar dari anggota badan kita. Maka ada 2 nanti hadas di sini pembahasannya, yaitu hadas yang kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil, kita punya apa saja hadas kecil itu? Apa yang keluar dari kedua alat alat pembuangan kita, yang depan atau belakang, ya. Depan atau belakang. Maka di situ ada apa di situ? Ada buang air kecil, ya. Ada buang air kecil, ada buang air besar. Nah, ini adalah di antara hadas. Apa lagi yang keluar dari itu selain buang air kecil dan buang air besar? Buang
angin. Ya, buang angin. Buang angin. Ini angin hanya dari belakang. Angin dari belakang. Kalau angin dari depan, karena ada perempuan yang ada keluar angin dari depan, maka itu tidak masuk bagian ini. Tidak masuk pembahasan ini. Karena angin normalnya keluar dari belakang, dari dubur. Maka angin ini kalau sudah ada keluar buang angin seseorang, maka ini masuk kategori hadas kecil. Angin itu ada dua, ada namanya bahasa Arab itu ada fusa, ada dorot. Fusa itu adalah yang angin tidak berbunyi. Sepoi-sepoi berarti ya. Slow motion apa itu? Tidak ada bunyinya, halus sebenarnya, silent ya. Silent. Mode silent ya, silent mode ya. Satunya namanya durot, seperti ada hadis ketika adzan dikumandangkan, setan itu lari terkentut-kentut. Itu terkentut-kentut itu maksudnya terkentut-kentut yang bunyi. Itu namanya durot. Jadi kentut itu ada dua, buang angin itu ada dua. Namanya fusa, kalau saya tuliskan seperti ini, fusa dalam bahasa Arab, fusa. Satunya durot. Yang setan itu lari terkentut-kentut itu adalah yang durot ini. Jadi ketika ada para setan lari semuanya sambil terkentut-kentut, yaitu terkentut yang ini, durot namanya, ya, durot. Ya. Jadi ada tiga hal itu yang dikategorikan hadas. Ada lagi yang lain yaitu tidur ya. Ya, ada tidur. Berikutnya adalah tidur yang terlelap ya. Tidur ini tidak harus posisi duduk, karena posisi duduk pun orang itu kadang tidak sadar ia keluar angin atau tidak, dan tidak harus dipatokannya itu ngorok ya, tetapi semuanya dikembalikan kepada dirinya. Dia sadar nggak kalau melakukan keluar hadas dari dirinya. Karena ada orang ya ikhwah, posisi duduk, sudah posisi duduk tegak seperti ini tidur, tetapi pulpen jatuh dia tidak terasa, berarti dia sudah nggak sadar, ini terlelap berarti ini, ya. Ada kan seperti itu? Ada, iya, saya habis gitu soalnya kemarin. Jadi di base itu ya, habis pegang HP tiduran, tidak tahu HP jatuh ke bawah, tidak terasa saya. Baru mau pulang itu baru terasa. Loh, HP saya mana? Ternyata di bawah di bawah kursi base itu. Nah, itu padahal kondisi duduk. Iya, jadi kondisi duduk tidak menjamin seseorang itu selalu waspada, enggak ya, selalu waspada. Dia mau duduk atau mau dalam kondisi apapun, kalau dia merasa tidak sadar sama sekali, maka kembalikan ke dirinya. Kalau merasa tidak sadar, patokannya pulpen jatuh atau apa yang dipegangnya jatuh, maka itu kondisi terlelap, ya. Demikian juga orang yang tidur telentang misalnya, tapi dia selalu sadar. Kalau misalnya buang angin itu dia sadar, dia mau kebelet sesuatu itu dia sadar, maka tidak masuk bagian ini, ya. Di sini kondisinya tidur yang terlelap, intinya seperti itu ya. Ya. Jadi tidur apa bahasanya? Tidur terlelap ya. Tidur yang terlelap. Kemudian bisa juga yang berikutnya adalah keluar air madhi ya. Tahu air madhi ya? Keluar madhi. Madhi tulisannya. Madhi pakai zal ya. Atau wadi. Ada madhi, ada wadi. Madhi, jadi seseorang kalau keluar madhi, itu biasanya orang keluar madhi itu tidak sampai penetrasi, tidak sampai ejakulasi ya. Jadi orang kalau misalnya membayangkan sesuatu atau kemudian mencumbui istrinya, ya, kemudian keluar air, tetapi tidak memancar. Beda dengan mani. Kalau mani itu mimma indafik, kata kuncinya itu. Mani itu terpancar, jadi pasti memancar begitu. Kalau madhi tidak, netes saja, ya.
Jadi dia sebelum keluarnya mani biasanya. Ya. Dan ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan sama bisa mengalami hal ini. Tapi madhi intinya itu beda dengan mani. Kalau mani itu memancar dan itu sudah melakukan terjadi penetrasi tentunya, ya ejakulasi. Kemudian pada puncaknya dia akan memancar. Itu namanya mani. Adapun madhi tidak. Kemudian wadi itu adalah sisa air kencing. Jadi air kencing habis buang air kecil, kemudian nanti ada tetesan lagi di belakang itu, ya. Ya, itu namanya wadi. Maka itu juga najis. Ini masuk orang yang berhadas kalau begini. Berhadas. Mazi dan wadi ini tergolong najis. Ini najis. Orang yang mengeluarkan mazi atau wadi itu berarti dia berhadas namanya. Berhadas. Maka harus wudu. Tidak perlu mandi ya. Di sini tidak perlu mandi kalau di sini. Nanti ada bab sendiri mandi. Baik. Ini kita bicara yang wudu dulu. Keluar mazi dan wadi. Mazi dan wadi ini zatnya najas. Ini masuk kategori najas ini. Ya, najas. Ada maaf. Iya, najas. Yang mani tidak ya. Mani tidak. Mani itu tidak masuk najas. Jadi dibersihkan saja sudah selesai, ya. Tidak masuk kategori najas. Naam. Baik, di sini ada sudah berapa ini? 1 2 3 4 5. Naam. Atau kalau perempuan biasanya ada tambahan keluarnya darah selain darah haid, ya. Tiba-tiba ada bercak semacam itu, ya. Maka itu juga masuk kategori kalau dia mengeluarkan itu dia berhadas berarti. Tidak perlu sampai mandi, tidak perlu. Dia perempuan biasanya tahu ini darah haid, darah nifas atau darah yang lainnya dia akan tahu. Pokoknya yang keluar dari kemaluannya, ya. Kalau hanya biasanya srit atau apa, bercak atau apa, maka dia tidak perlu mandi, tidak perlu. Karena itu masuk kategori hadas, yaitu orangnya berhadas, ya. Jadi tidak perlu mandi. Baik. Maka ini nanti yang bahasan kita adalah di sini. Kita harus tahu dulu penyebabnya. Nah, di sini adalah penyebab orang harus nanti bisa disucikan dengan apa? Kalau sudah hadas kecil ini, caranya adalah dengan wudu yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Ini, wudu. Tetapi saya perlu menjelaskan di sini dulu, ada hadas besar, nanti mungkin kalau nutut di hari ini, kalau tidak ya berikutnya. Untuk hadas besar, maka jelas, yaitu kalau seseorang tes, ya. Ketika seseorang melakukan jima, suami istri melakukan jima, hubungan antara suami dan istri, maka tidak disyaratkan harus keluar air mani di situ. Namanya jima itu adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kelamin, dan yang dimaksudkan alat kelamin laki-laki yang masuk tidak seluruhnya. Kepala sudah masuk, itu sudah wajib mandi. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tidak perlu sampai masuk semuanya, enggak. Cuma di batang di kepala sudah masuk, itu berarti sudah harus mandi, meskipun tidak sampai keluar air maninya. Kemudian yang berikutnya, apalagi kalau sudah keluar air maninya, maka ya sengaja atau tidak sengaja keluar air mani, sperma, laki-laki atau perempuan, sengaja atau tidak sengaja, maka dia harus mandi nanti. Ya, ini masuk kategori hadas besar. Misalnya ada masturbasi atau setelah melakukan jima atau bermimpi, kan tidak sengaja itu bermimpi. Itu harus mandi di situ, ya. Kemudian yang perempuan tentunya adalah haid, ya. Ya, itu yang perempuan yang lebih tahu di situ, ya. Jadi bersih dari haid dan nifas temannya. Haid dan nifas, ya. Ya, ini kandungannya, ya. Tidak cukup, ya. Intinya itu haid dan nifas. Jadi ini masuk kategori hadas besar. Maka membersihkannya harus dengan mandi. Nah, harus dengan mandi. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke bab wudu dulu, ya. Karena nanti mandi juga ada kaitannya dengan wudu. Bab yang paling utama ada wudu. Tadi kita sebutkan di surat Al-Maidah ada 3 anggota tubuh yang 4 anggota tubuh
yang menjadi objek untuk dikenakan air di dalamnya, ya. Bentar ya, saya hapus dulu ya. Ini sudah ya. Piye nih? Bisa bantuan. Nah. Ya. Oh ya, sekarang yang itu aja. Nah, sekarang kita masuk yang bersuci. Bersuci tadi disebutkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4 anggota tubuh di situ. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui ada istilah al-ghasl. Istilah dalam wudu ada 3, ya. Ada al-ghaslu seperti dalam surat tadi ya. Faghsilu. Faghsilu itu artinya basuhlah. Nah, itu al-ghaslu di situ artinya membasuh. Kemudian ada berikutnya untuk kepala di situ disebutkan wamsahu. Wamsahu. Kalau kita sebutkan al-masah ya. Al-masah itu artinya mengusap. Mengusap. Nanti kita bahas setelah ini. Dan yang terakhir adalah ad-dalk. Ini dalam sunnah, dalam berwudu ada istilah ad-dalk. Ad-dalk itu artinya menggosok. Baik, kita jelaskan satu persatu. Al-ghusl itu adalah mengalirkan air ke anggota tubuh yang dikehendaki. Misalnya di dalam tangan. Maka saya tinggal mengucurkan air. Airnya harus mengucur ya. Harus mengucur, terkena semuanya. Itu namanya ghusl. Tidak perlu diginikan. Ghusl itu tidak perlu diginikan. Tidak perlu digosok. Kalau digosok berarti itu dia mendapatkan pahala sunnahnya. Nanti menggosok. Hukum asalnya ghusl itu tidak perlu dengan gosokan. Dia murni mengalirkan air. Airnya harus ngalir. Dari atas ke bawah sini ngalir kena semuanya. Ya. Makanya ada kan yang wudhu di keran begini lah. Begini, gantian begini. Nah, nanti jadi joget nanti. Itu berarti dia sudah memenuhi itu. Memenuhi kategori ghusl. Adapun mengusap. Kalau mengusap itu beda dengan membasuh. Kalau membasuh kan kalau mengambil air, dia harus airnya numpuk di tangan, di telapak tangan. Kalau di keran, dia harus numpuk di tangan dulu. Ada airnya banyak. Itu namanya ghusl. Kalau membasuh, kalau mengusap, maka air yang ada di sini masih ada airnya ya, tetapi tidak perlu numpuk. Selama tangan kita basah, kita celupkan seperti ini. Misalnya ini sisa air wudhu saya. Tangan saya basah ya, ada airnya kan? Kalau ini saya lakukan ke kepala, ini namanya mengusap. Kalau ghusl begini, saya alirkan ke sini atau saya piuk begini, ya. Itu namanya ghusl. Sudah beda ya itu ya. Untuk kaki sama, kaki harus dighusl. Tidak ada bagian tubuh yang diusap kecuali kepala. Yang lainnya semuanya adalah dengan ghusl. Wajah, tangan, sama kaki. Jadi 3 anggota ini wajib dibasuh. Namanya ghusl. Harus ngalir airnya. Kemudian kalau kepala tidak perlu pakai air. Kalau pakai air berarti namanya ghusl. Di ayat bunyinya wamsahu atau faghsilu. Wamsahu ya, maka mengusap. Jadi untuk mengusap kepala nanti selama tangan basah, nanti tidak perlu mengambil air lagi, itu sudah bisa digunakan untuk mengusap kepala. Adapun menggosok adalah ini untuk melengkapi atau menyempurnakan basuhan. Menggosok adalah sunnah hukumnya. Ya, bagus itu. Supaya semuanya terjangkau semuanya. Dan itu membantu untuk melakukan sunnah yang lain, yaitu untuk tidak boros dalam menggunakan air. Nanti kita akan bahas masalah itu. Bahasan kita sekarang ini berarti wudhu. Itu ada 2 cara ya wudhu. Wudhu itu ada 2 versi.
minimalis. Ya, Pak, perumahan aja minimalis. Yang ini yang maksimal ya. Nah, maksimal. Nah, yang minimalis berarti yang ada di surat Al-Maidah, minimalisnya. Yo, tulisan saya salah, sebentar. Kok minamil? Minimalis ya. Minimalis. Nah, minimalis berarti anggota yang dibasuh apa tadi? Pertama, muka ya. Basuh muka, membasuh muka. Membasuh muka. Kemudian apa tadi di dalam berikutnya? Membasuh tangan ya, sama membasuh tangan sampai mana tadi? Ilal mirfaqaini kan ya. Wa aidiakum ilal marafiq ya di situ ya. Ilal marafiq dia dalam ayat itu. Kemudian wamsahu biruusikum, mengusap. Imsah itu apa? Mengusap. Mengusap ruus itu kepala, bukan rambut. Kepala ya. Jadi kita yang diusap adalah kepalanya. Kemudian yang terakhir membasuh kaki. Membasuh kaki sampai mana tadi? Sampai mata kaki. Dan ini adalah ibadah. Wudhu adalah ibadah yang agung. Nanti kita akan membahas keutamanya dulu. Tetapi yang saya sampaikan adalah di sini, sholat itu adalah ibadah yang agung, dimasuki melalui pintu ibadah yang agung, yaitu wudhu. Maka setiap ibadah tidak diterima kecuali dua syaratnya. Yang pertama apa? Seluruh ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dua. Syaratnya harus dipenuhi. Yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah, ya, ikhlas. Berarti tidak boleh ada riya, tidak boleh untuk dilihat oleh orang-orang lain, tidak boleh untuk mendapatkan pujian, tidak boleh. Itu namanya ikhlas, mempersembahkan ini untuk Allah atas perintah Allah. Itu namanya ikhlas. Allah perintahkan, saya lakukan ini untuknya. Itu namanya ikhlas. Maka itu adalah babnya bab niat ya. Bab niat. Kita dulu pernah membahas niat itu panjang lebar dulu di pertemuan pertama kali di sini dulu. Berniat. Maka seluruh amalan nanti, wudhu, mandi, ditentukan oleh ini. Sholat ditentukan oleh ini. Ya. Berniat. Yaitu niat saya wudhu memang niatnya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Karena memang saat itu yang saya mau sholat terkena ada hadas kecil. Maka saya niatkan untuk menghilangkan hadas tersebut. Dan niat di dalam hati. Ya, di dalam hati saja niatnya. Karena niat itu adalah al-qasdu, maksud. Orang kalau punya keinginan, kita pernah membahas dulu, saya mau ke pasar kan tidak perlu mengatakan saya niat mau ke pasar, tidak perlu. Ya. Semua niat hukumnya asalnya adalah di dalam hati. Adapun di satu mazhab yang ada di saudara-saudara kita, ada yang menggunakan istilah nawaitu atau usolli. Ada ya saudara-saudara kita yang begitu ya. Itu adalah mazhab Syafi'i dan itu tidak menjadi hal yang wajib untuk masuk dalam suatu ibadah. Ulama Syafi'i semuanya bersepakat. Niat semuanya ada di dalam hati. Adapun dengan lisan itu adalah untuk penyempurna. Menurut mereka seperti itu. Untuk penyempurna. Dan itu pun bunyinya talafuz, dilafalkan. Lafal itu bunyinya pelan. Ya, lafal itu tidak dikeraskan. Nawaitu dengan keras tidak boleh, ganggu tetangganya. Ya. Usolli juga tidak boleh keras-keras, tidak boleh. Dia cukup adalah mengatakan usolli dengan suara lirih yang bisa memantapkan apa yang di dalam hatinya. Ya. Itu saudara-saudara kita ada yang melakukan itu. Dan itu adalah harus dilakukan bersamaan dengan rukun yang pertama. Kalau sholat, rukun pertamanya adalah takbiratul ihram. Oleh karenanya saudara-saudara kita kalau sholat biasanya bingung di awal itu. Iya. Harus pas soalnya. Harus pas di awal. Ini harus niatnya jejak dan sembari mengucapkan Allahu Akbar. Biasanya was-wasnya banyak di sini, was-wasnya. Ndak pas lah, ndak inilah, ndak ini, itu biasanya begitu. Makanya banyak yang membatalkan biasanya seperti itu. Dan ndak boleh seperti itu was-was, harus dijauhkan. Untuk saudara-saudara kita yang masih melakukan itu, maka jauhkan masalah keraguan itu. Yang yakin kalau ini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndak usah Allah, ndak batal. Allah diulang terus.
Mau waladhdallin baru Allahu Akbar, amin, ikut amin. Sudah terpaksa, apalagi kalau sudah mau ruku baru cecek Allahu Akbarnya, enggak ya. Maksud saya begini, ini juga berlaku pada wudu. Wudu, anggota minimalisnya yang dibasuh apa yang pertama? Untuk minimalis yaitu wajah. Maka Syafi'iyah kalau berwudu, niat itu harus bareng dengan membasuh mukanya. Seperti itu. Sama dengan sholat. Orang sholat itu harus bareng dengan takbiratul ihramnya. Karena syarat masuk sholat pertama kan harus takbiratul ihram. Kalau wudu di mana yang wajibnya? Di muka. Maka harus ketika ini harus pas. Nah, enggak pas terus gimana? Cuci muka terus ya. Makanya yang paling aman dan tidak ada khilaf di dalamnya adalah apa yang sudah kita niatkan dalam hati itu sudah cukup. Jangan sampai ragu-ragu. Ya, jangan sampai ragu-ragu. Kalaupun ada yang masih melafalkan, pokoknya jangan pernah ragu, jangan sampai dibatalkan, jangan. Enggak pas tadi, sudah enggak usah. Sudah Allahu Akbar pertama itu ya sudah enggak usah diulangi, ya. Itu bahasan kita. Baik. Berarti kalau saya contohkan di sini versi yang ringkas ya. Versi yang ringkas. Oh iya, saya beritahukan Nabi SAW kalau berwudu itu sebagaimana yang disampaikan oleh mantan budaknya Utsman bin Affan, yaitu Humran. Ini hadis terbaik, hadis yang paling sahih berkaitan dengan wudu. Dan beliau SAW sebagaimana diceritakan Utsman itu kalau wudu pertama adalah memang mengguyurkan tangannya dulu seperti ini ya, untuk dibasuh dulu seperti ini ya, sampai pergelandangan dibasuh seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan cara minimalis ini ya, maka tidak perlu cuci tangan. Yang pertama itu langsung masuk ke ini. Tetapi yang paling afdal tentu adalah jangan lupakan, karena kita tidak tahu, apalagi kalau kita habis tidur malam, ya pagi bangun, kita tidak tahu tangan kita habis kemana saja itu kan. Jangan-jangan kemaluan kita ini. Makanya paling aman di awal itu adalah semuanya dengan jangan masukkan dulu ke ini, ke bejananya ini. Diluarkan seperti ini. Diratakan seperti ini. Sudah. Ini sudah aman. Baru kemudian kita wudu. Wudu yang minimalis, tentu niatnya di dalam hati tadi tanpa basmalah. Minimalisnya itu tidak ada basmalah. Kalau pakai basmalah itu sudah keutamaan karena mendapatkan sunnahnya. Seperti itu ya. Tapi hukum asalnya tidak pakai basmalah sudah sah. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Baik. Berarti yang pertama versi minimalis. Oh iya, baik. Ini dimasukkan ke sini. Saya masukkan. Oh iya, untuk muka belum saya menjelaskan. Muka ada batasannya. Muka itu wajah dalam bahasa Arabnya. Itu dari kata tawajuh, orang berhadapan-hadapan seperti ini. Orang kalau melihat mukanya orang yang terlihat adalah apa? Pasti atas bawah sini dan lebarnya sampai telinga. Sampai sini ya, pasti kelihatan semua. Maka inilah wajah sesungguhnya. Jadi batasannya adalah secara umum, singkat saja, yaitu tempat mulai tumbuhnya rambut yang atas ini. Apa ini namanya? Kening ya, di atas kening ini ya. Ada tempat awal munculnya rambut ini. Pokoknya ini semuanya kena, kemudian ke bawah yaitu dagu sini, dagu. Oleh karenanya nanti kalau pakai keran atau pakai ini gambior harus yang totalitas ya. Nggak kena, iya. Kalau nggak gosok kan ada orang yang malas begitu kan ya. Nggak mau gosok, maunya ya versi-versi manja begitu kan, maunya nggak mau digosok. Jangan sampai ini nggak terkena, ini terkena separuh sini, ini nggak kena, nggak bisa itu. Wajah semuanya harus kena. Oleh karenanya paling ideal adalah dibantu dengan tangan. Kalau batasannya tadi, yang pertama adalah di atas rambut sini. Ini apa namanya? Awal tumbuhnya rambut. Jelas ya di sini ya. Kalau botak dari kecil, nggak ada rambutnya. Gimana? Mau sampai mukanya, mukamu sampai mana? Muka aku sampai belakang sini, ya enggak toh. Muka tetap sampai mana? Muka itu yang di depan sini ya. Berarti secara uruf saja, secara adat saja.
yang kita pahami wajah itu yang di depan sini. Maka orang yang botak dari kecil misalnya ada, maka ya sama, batasnya atas adalah di kira-kira di atas kening lah, seperti itu. Bawah adalah sampai dagu ini. Bagi yang tidak punya jenggot, dagu atau jenggotnya masih jarang-jarang, maka harus terkena kulit dagunya. Ini kelihatan loh, ada kulitnya atau di sini, di bawah rambut itu kan ada itu. Kalau jenggotnya jarang-jarang, maka harus basah semuanya itu. Kulitnya itu loh ya, kulit dagu itu loh ya. Kan ada kulitnya tuh ini. Maksud langsung rambut ada kulitnya. Iya mesti ada toh. Nah, atau sama orang, bayangkan aja orang yang tidak punya jenggot. Kan dagunya jelas itu. Maka dagunya harus kena semua itu. Beda dengan jenggot yang tebal. Wah, saya kita ini. itu tebal itu. Alhamdulillah itu dapat rezeki dari Allah itu ya. Tidak semua orang soalnya bisa punya jenggot banyak itu. Iya, dapat sunnahnya Nabi itu ya. Nah, itu kalau ini tidak perlu sampai ini. Yang wajib tidak perlu sampai basah kulitnya. Yang penting bagian yang terlihat sini harus kena air. Lihat jenggotnya segini, ya wis kasih kenakan semua seperti ini. Jadi yang terlihat ini masuk bagian wajah. Jadi tidak harus menyela-nyela seperti ini. Ini menyela-nyela hukumnya sunnah. Kalau di sela-sela itu malah lebih bagus lagi. Karena masuk sunnah menyela-nyela jenggot. Nabi SAW begitu, menyela-nyela jenggotnya. Jadi nanti ambil air lagi, dikosok-kosok begini, ya. Jadi tidak mengharuskan jenggotnya semuanya basah, ndak. Yang penting ada air, kemudian dikosokkan seperti ini, Itu yang sunnah. Tetapi kalau untuk muka, kita muka dulu. Muka adalah dari atas ke dagu. Kalau yang berjenggot lebat, maka tidak harus dikosok-kosok begini. Itu sudah sah bahasan kita itu ya. Minimal ya, kita bicara minimal. Adapun yang ke pinggir, yaitu dari telinga ke telinga sini. Yang bagian luar telinga, apa ini namanya? Ini loh. Undul-undul, ini loh. Ini harus kena ini ya. Oleh karenanya, untuk paling mudah, saya berikan contoh di sini. Untuk muka, Untuk muka nanti seperti ini ya. Ini ambil. Paling mudah adalah dibantu dengan tangan seperti ini, gabungkan. Fungsinya tangan adalah untuk meratakan. Ya, makanya itu namanya, berarti saya melakukan apa ini? Gosel sama apa tadi? Menggosok, bahasa Arabnya apa tadi? Ad-dalak ya. Jadi kalau saya melakukan ini seperti ini tadi, ini namanya berarti saya membasuh dan menggosok. Ini menggosok. Menggosok itu bukan menggosok di versi kita kan. Ini iya itu juga menggosok. Itu juga menggosok. Tetapi dalam wudhu cukup meratakan, itu namanya. Adapun membasuh, hukum asalnya seperti ini ya ikhwah. Ini sudah yang terkena air berarti ini terbasuh ini berarti. Iya. Tapi kan berpotensi tidak kena air kalau airnya sedikit, kan begitu. Sedangkan Nabi SAW nanti kita bahas, wudhunya itu segini airnya. 600 mili liter ya, mililiter ya. Nanti kita contohkan. Nah, oleh karenanya paling enak adalah dengan membantu. Dan yang diberitakan Utsman, beliau meminta Humron untuk menyediakan airnya. Humron itu adalah bekas budaknya dari orang tabi'in. Dia dari golongan tabi'in, Humron itu tabi'in. Hadis paling sahih tadi saya katakan tentang wudhu adalah dari Humron ini. Baik, kemudian sekarang tangan. Tangan asalnya adalah dikucurkan saja. Tidak bisa kalau dikucurkan. Dikucurkan ada gayung ini, kucurkan, tidak usah digosok-gosok, sudah sah. Syaratnya semuanya harus basah. Bisa pastikan tidak itu masalahnya ya. Makanya kalau paling enak, misalnya orang ada kamar mandi, masukkan begini sudah sah. Kobok itu ya, dikobok, versi kobok mengkobok itu ya. Itu sudah sah, itu sah. Terus sudah memastikan itu basah semua itu kan? Basah semua pasti itu. Kalau pakai ini keran atau pakai cara teko misalnya, belum tentu basah semua. Sini-sini itu biasanya masih kering-kering itu. Kecuali airnya banyak, air terjun misalnya. Boleh, ini pasti basah, semuanya basah semua itu ya.
Baik, adapun kalau seperti ini, maka ambil dari gayung ini seperti ini, diratakan dengan tangan. Basah semua atau ini? Airnya segini toh? Tidak banyak-banyak ya. Sudah, ini alirkan seperti ini ya. Alirkan ke bawah seperti ini. Nah, itu sudah banyak basah itu. Dibantu dengan tangan menggosok. Basah semua ini, sudah sah. Oh, sangat sah ini. Ya. Kemudian baru yang kiri itu sangat lebih mudah lagi. Kiri tinggal seperti ini. Pertama agak rumit memang pertama. Nanti dibiasakan, ya. Ini soalnya begini ya ikhwah. Antum tahu wastafel ya? Wastafel kan kurang disebut sekian toh, wastafel itu ukurannya. Di pesawat ini sekian wudhunya. Dan kalau kita tidak mau wudhu gitu kalau di pesawat, kan harus wudhu. Lek biasa menggunakan air banyak juga. Tidak boleh sama pramugari. Didukno nanti di atas nanti. Turun Anda. Nanti meledos kapal. Ya, nah yang haji, yang mau berangkat haji itu Kemenak sudah memperingatkan di mana-mana. Jangan wudhu di pesawat karena tahu orang Indonesia wudhunya gimana. Ember habis itu. Iya toh? Lelek coba satu ember satu orang. Pesawatnya banjir. Jadi kolam nanti dia bisa konslet semua, ya. Konslet bahaya. Makanya orang yang tahu wudhu dengan seperti ini, dia akan merasa nyaman di pesawat tetap wudhu. Ya, sudah ya, sampai tangan sudah jelas ya. Adapun kaki tadi sampai ya. Nah, ini susah nih mempraktekkan di sini ya. Antum kira-kira aja sendiri ya nanti ya. Agak susah, agak kecil ininya. Karena kalau di pesawat tidak perlu nyuci kaki, nanti ada bab nanti khufain ya. Ini dulu, berarti ini sudah sempurna saya wudhunya. Airnya masih banyak di sini ya ikhwah. Karena wudhu itu tidak mengharuskan 3 kali. Minimalnya 1 kali. Lebih bagusnya 2 kali. Lebih bagusnya 3 kali. Setelah 3 kali tidak bagus semuanya. Buruk semuanya. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Jadi Nabi disabdakan, Nabi berwudhu marratan, kemudian marraten, dan salasa marrat. Oleh karenanya yang paling minimal adalah sekali semuanya. Kemudian 2 kali, 3 kali sudah cukup. Ya, 3 kali. Dan tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti kalau wudhu kita cari yang terbaik yaitu 3 kali. Tetapi sekali-kali isi yang 2 kali dan sekali sebagai bentuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai tinggalkan yang 1 dan 2 itu. Misalnya 2 hari, 3 hari sekali, misalnya saya wudhu, misalnya di subuhnya itu 2 kali. Jadi kita menghidupkan sunnahnya Nabi. Nabi melakukan itu semuanya. Yang terbaik adalah yang 3 kali, itu yang kita ajakkan. Sekali-kali kita yang 2, terkadang kita sekali. Dengan niatnya apa? Niatnya bukan bermudah-mudah, enggak. Saya mengikuti Nabi pernah melakukan itu, ya. Jadi supaya hidup, supaya nanti membekas dalam memori bahwasanya wudhunya itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Baik. Oh iya, tadi ada yang lupa membasuh kepala, mengusap kepala ya. Tadi sampai tangan ya tadi ya. Saya ulangi, tangan tadi sudah seperti ini, kemudian kan tangan masih basah ini. Tangan masih basah toh? Coba saya praktekkan yang terakhir ya. Yang terakhir tadi kan begini. Adalah sampai tangan kiri ya. Tangan kiri. Saya siapkan. Masih basah tidak sini? Masih basah, jadi tidak perlu. Dan hadis yang menyebutkan mengambil lagi itu tidak lebih kuat daripada yang tidak mengambil lagi. Jadi yang lebih kuat adalah yang tidak perlu mengambil air lagi. Sudah basah, baru mengusap kepalanya. Mengusap kepala itu dari awal tumbuhnya rambut ini sampai tengkuk belakang kembali ke sini. Kembali lagi ke tempat awal. Ya, jelas ya? Itu namanya mengusap. Airnya loh ya. Apa namanya? Masih ada ya. Kalau sudah kering, basahi. Mungkin di mana ya langsung ya? Ada itu. Oh iya, terlalu jauh tempatnya, tapi di Siberia sana, di Rusia yang paling ujung sana itu.
itu air cepat mengering soalnya di sana karena saking dinginnya itu cepat mengering. Baik, bahasan kita adalah selama air mengering. Adapun yang hadis yang berikutnya yang mengambil tangan lagi, mengambil air lagi, maka itu pun dibuang seperti ini. Dibuang, tidak begini. Kalau pakai air berarti namanya apa? Membasuh jadinya, bukan masak, ya. Oleh karenanya dibuang dulu, masih basah, baru digunakan untuk kepala. Ini versi ringkasnya. Dan tidak usah telinga. Telinga itu sunnah, nanti ada bahasan setelah ini. Kita bicara yang minimalis berarti tadi sudah kelar ya. Saya ulangi dari awal kalau begitu. Muka, tangan, ini kaki. Berarti saya ulangin. Ini wudhu bisa buat 5 kali, 7 kali masih bisa ini ya. Karena tidak ada kumur-kumur dan cuma sekali. Jadi kita niat saya wudhu, niat untuk membersihkan hadas. Saya ulangi, pertama adalah dengan mengambil air dari bejana ini. Kemudian gabungkan. Kena semuanya sudah. Ya. Berikutnya apa? Habis muka apa? Tangan sampai siku ya. Ini diratakan dengan ini. Ya. Kemudian tangan berikutnya ambil, semuanya mengambil dari tangan kanan ya. Mengambilnya dari tangan kanan. Ambil seperti ini. Langsung ke kepala. Ya, sampai kepala sini ya. Kemudian baru kaki. Masih ada sisa banyak airnya. Itu sudah bersih minimalis ya, sudah ya. Sah sudah. Kenapa? Susah? Sah, sudah sah. Dan ini penting ketika di pesawat, ketika waktu umroh, ketika haji. Sana nyari kamar mandinya susah. Kadang kita nggak tahu tempatnya. Apalagi kalau lihat Masjidil Haram. Masjidil Haram itu luasnya berapa itu? Bukan 3 hektar ya, 30 hektar. Cari sedikit itu angel, ada yang di bawah, di sana subhanallah, paling bingung ya. Kalau di Madinah masih mudah, di Masjid Nabawi itu di luar pintu di pelataran itu masih ada beberapa, ada 2 atau 3 itu ada masih banyak kelihatan. Kalau di Masjidil Haram bingung ya. Maka biasanya orang jamaah membawa botol aqua di tasnya biasanya. Makanya wudhu dengan ini bisa sampai isya, nanti bisa pakai ini ya. Jadi air aqua, airnya dihabiskan dulu, kemudian pakai air biasa saja, bukan air minum ya. Kemudian nanti dibawa kemana-mana. Jangan menggunakan spray. Ada jamaah umroh haji pakai spray. Iya, pakai spray. Ngalir apa enggak itu? Ya enggak, itu bukan membasuh namanya, itu enggak ngalir airnya ya. Spraynya itu loh, spraynya kolon itu loh, atau apa spraynya Kispray itu loh dibawa. Ini mau nyepet apa? Ya mau nyepet itu pakai spray itu bisa. Lah ini kalau wudhu enggak bisa, harus bawa ini. Makanya kalau tahu wudhu ini nanti wudhunya di tempat air minum bisa. Jadi sana selalu ada di Masjidil Haram nanti ada tempat wudhu kurang lebih sekian ya. Kurang lebih sekian ini ada tempat minumnya, air minum Zam-Zam situ, orang bisa mengambil. Sini nanti ada tempat masih kosong kok. Wudhu aja di situ enggak apa-apa. Daripada nyari kamar mandi kejauhan keluar. Oh, saya enggak ada air, enggak ada kamar mandi, saya tayamum, enggak boleh. Air ketok melok-melok di situ. Zam-Zam selalu terisi penuh di situ. Agar kemudian punya alasan saya tayamum saja, enggak bisa. Kelihatan mata airnya di situ. Tinggal kita bagaimana wudhunya. Orang yang tidak bisa wudhu seperti ini bingung biasanya. Ya kan, harus buahnya airnya. Sedangkan gelasnya sana itu ukurannya biasanya lebih kecil dari ini gelasnya. Masih ada gelas gratisan sana ya. Jadi ada tempat air minum, kemudian ada gelasnya sekian. 6. Itu yang versi sederhana. Sudah clear ya? Baik. Sekarang bagaimana yang versi maksimal? Maka maksimal itu ada tambahan. Kalau berniat itu sebagai hal yang wajib ya, harus ya. Berniat, niat itu harus. Kemudian setelah niat, jangan lupa mengawalinya dengan bismillah. Nabi SAW mengatakan la wudu'a illa bidzikrillah. Dalam riwayat yang lain ketika para sahabat saat itu
sedang melakukan perjalanan, sudah waktunya mepet itu mau asar kalau tidak salah itu. Kemudian minta apa nyari air, tidak ada. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang dari Allah itu memancarkan air di ini. Orangnya ada 70-an lebih itu yang wudhu. Cuma satu ember. Kemudian ada tangan yang keluar. Ya, airnya keluar dari tangannya. Kemudian Nabi berpesan semuanya tawaddu'u bismillah. Semuanya wudhulah kalian dengan bismillah. Bismillah sudah cukup. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah cukup. Perintahnya tawaddu'u bismillah. Wudhulah kalian dengan bismillah, bukan tawaddu'u bismillahirrahmanirrahim, bukan. Maka yang ada saja diikuti. Bismillah sudah cukup. Sama dengan makan itulah. Makan itu kan kalau bicara ke siapa itu? Abdullah bin Mas'ud atau siapa itu? Ya gulam, samillah. Samillah itu sebutlah nama Allah. Maka cukup dengan mengatakan bismillah di situ ya. Menyembelih kurban juga bismillah. Nah. Baik. Tentunya yang wudhu sekarang ini membaca bismillah tadi ya, membaca niat, kemudian kelihatan yang lain ya tulisannya ya. Niat, kemudian baca basmalah atau bismillah ya. Basmalah itu sebutannya berarti membaca bismillah. Kemudian setelah membaca bismillah yaitu mencuci kedua tangan tadi itu ya, sebelum memasukkan tangan ke gayung. Jadi kita tuangkan dulu, tidak langsung masuk ke sini tapi dituangkan. Jadi di sini mencuci apa ini? Mencuci tangan ya, bukan telapak saja tapi sampai punggungnya juga. Berarti tangan sampai pergelangan sampai bersih. Mencuci tangan ya. Boleh sekali, dua kali, tiga kali boleh. Kemudian ditambahkan ini. Dalam membasuh dia itu ditambahkan apa? Menggosok ya. Jangan lupakan ya, menggosok adalah hal yang bagus ya. Menggosok. Jadi nanti semuanya makanya diperlu dengan tangan untuk meratakan. Untuk tangan diratakan, untuk kaki juga begitu. Kaki yang paling bahaya adalah di tumit. Waktu para sahabat sholat terburu-buru karena waktunya mau habis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang wudhu ada secuil di bagian tumitnya sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memperingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati itu yang ininya apa namanya? Tumitnya ya, jauhkanlah dari api neraka. Maksudnya adalah sempurnakan wudhunya sampai tumit di situ. Kalau enggak itu masuk neraka itu, ya. Bahaya itu, enggak sah itu ya. Ya wudhunya enggak terkena itu. Makanya harus dibantu dengan kaki lebih dengan tangan, dengan menggosok itu akan lebih sempurna ya, menggosok. Kemudian sunnah berikutnya adalah tayamun. Tayamun istilahnya. Tayamun adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berarti kalau saya tadi wudhu minimalis, saya tadi membasuh tangan kiri saya dan kanan baru kanan, sah apa enggak? Sah. Sah. Karena tayamun itu sunnah. Tayamun itu sunnah. Jadi tidak mengharuskan kanan dulu baru kiri. Kalau kita memulai kanan dari kiri, itu adalah yang disukai Nabi. Ya. Nabi SAW menyukai at-tayamun, suka mendahulukan yang kanan. Untuk entah kakinya, entah tangannya, ya, itu selalu mendahulukan yang kanan. Tetapi ketika kita lupa, maka tidak apa-apa, teruskan, jangan dibatalkan, jangan. Mungkin ada yang kidal, mungkin ya, biasa dengan kiri. Dia ingin membiasakan masih terkadang luput, sering masih kirinya. Tidak apa-apa, jangan dibatalkan, sudah sah itu, sudah sah. Tetapi tentunya lebih baik nanti dia tetap berusaha untuk mendahulukan yang kanan untuk lebih sempurna. Tayamun. Berikutnya apa setelah itu? Cuci tangan sudah, menggosok sudah. Oh iya, siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli sholatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersiwak. Kalau seandainya siwak itu tidak memberatkan umatku sebagai hal yang saya wajibkan misalnya di situ untuk sholat, maka akan wajibkan. Kalau tidak memberatkan, maka di sini ada perintah yang kuat di situ, sunnahnya kuat di sini. Siwak kalau sekarang boleh dengan gosok gigi. Oleh karenanya
mau sholat, mau ke masjid, gosok gigi dulu. Minimal. Kalau bisa pakai siwak, ya pakai siwak. Ya. Itu. Setelah siwak, apalagi ini? Oh, belum. Lah ini belum. Sebelum cuci muka, kumur-kumur. Namanya madmadah, ada 3. Saya terjemahkan langsung aja ya. Kumur. Kumur itu harus 1 atau 2 tau ya? Kumur-kumur atau harus kumur saja sudah cukup ya? Kumur ya. Kumur. Nah, kumur ini yang tidak ada bahasa Indonesianya ini. Menghirup, istinsyak tidak bisa diterjemahkan ini. Istinsyak dan istinsar yang terakhir. Kumur, istinsyak, istinsar. Kumur itu ya mengumur-umur di mulut. Istinsyak itu adalah memasukkan ini air ke hidung. Dan yang sunnahnya adalah balighu fil istinsyak ya illa antakuna shaiman. Kuatkan ketika menghirup airnya itu, kecuali puasa. Puasa tidak boleh. Warak nanti ya. Kayaknya itu modus itu. Saya mau serius dalam wudu, padahal pengen ada yang menetes di tenggorokannya itu. Ya, enggak. Jadi istinsarnya harus kuat, baru istinsar dikeluarkan juga dengan kencang, gitu. Saya berikan contoh. Oh iya, di sini yang lebih mengena, di situ ada beberapa cara, tetapi yang lebih yang saya mengikuti di dalamnya adalah semuanya ini 1 cidukan untuk 3 ini langsung. Jadi separuh untuk berkumur-kumur, sisanya untuk istinsyak dikeluarkan. Ada yang versi lain menyebutkan 1-1 boleh. Jadi 1 cidukan untuk berkumur, 1 cidukan untuk istinsyak. Kebanyakan yang dihirup ya ikhwah. Air sakmi ini loh, antum mau tak? Dihirup semuanya. Enggak. Sakit sekali, wong ini tadi separuh aja sudah sakit ya. Coba yang ini saja, saya berikan contoh yang simpel aja ya, sambil tidak boros air tentunya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga semuanya sekali. Jadi ini ngambil, masukkan ke separuh mulut di hidung, kemudian untuk mengeluarkannya tangan kiri membantu begini. Kuat ya. Ngirupnya kuat, mengeluarkannya juga kuat. Saya contohkan. Sakit sudah. Untrit itu sakit di sini. Tidak apa-apa, itu sunnah itu sakit. Apalagi pagi-pagi enak itu nanti ya. Enggak ngantuk lagi. Ya. Jadi 1 aja itu sudah sakit. Teman-teman terlalu banyak menyakitkan nanti ya. Kasihan. Saya ulangi ya. Nanti dicoba ya pelan-pelan ya. Ini agak berat. Ini yang berat di sini yang berat. Pertama airnya tergolong seperti sedikit, bayangan kita seperti itu. Oh ini pertama kali mengenal, ini berat sekali ini ya. Apa yang mungkin separuh dimasukkan untuk kumur-kumur, sisanya untuk hidung. Ternyata bisa. Bisa. Bisa ambil. Oh, gitu. Ya memang seperti itu rasanya ya. Kalau ditinggalkan enggak, tapi apapun itu sunnah Nabi enggak mungkin mematikan kok, enggak mungkin itu ya. Itu untuk kebaikan kita juga, membersihkan kotoran-kotoran di dalam pastinya itu ya, termasuk yang di dalam sini tentunya ya. Sama puasa itu kan, puasa itu enggak enak toh. Tapi kan ternyata banyak kandungan manfaatnya kan banyak juga. Sama apa yang disyariatkan Allah pasti itu baik. Pasti. Dunia dan akhirat pasti baik. Di dunia itu bisa baik untuk kesehatan, sama dengan salat malam. Salat malam itu apa? Fa innahu, sesungguhnya dia itu penghapus segala dosa, ampunan dari Allah. Kemudian wa matradatun liddai anil jasadi. Dia juga menjadi obat bagi penyakit jasmani. Nggak ketemu kan? Ketemunya di mana? Mungkin karena gerakannya tidak bisa. Itu lisan Nabi kita yang mengatakan. Itu pasti wahyu dari Allah. Kalau diteliti-teliti ya mungkin terlalu jauh kita melitinya. Sama dengan ini, sementara mungkin ya ketemu, tapi nanti coba cari-cari informasi. Insya Allah ada manfaatnya setiap yang dilakukan ini. Baik ya sudah ya itu ya, ini sunnah ya. Kalau puasa kenceng apa enggak? Enggak. Sunnahnya yang kenceng ya, wabalighu fil istinsyak, redaksinya. Yang kenceng kalau istinsyak. Seperti tadi, ya. Lakukan ya nanti ya. Baik.
Nah, dilakukan. Yang kecil-kecil itu semuanya. Kemudian tadi sudah ini apa setelah ini? Oh ya, wajah sudah, tangan sudah. Oh ya, sekarang masuk ke telinga berarti. Tadi kan mengusap sampai sini aja, tangan kondisi basah. Kemudian kembali, tidak perlu dilepas, tetap lanjutkan. Di dalam redaksi hadisnya adalah menggunakan telunjuk kedua kanan ini ya, kanan dan kiri. Kanan untuk telinga kanan, yang kiri untuk telinga kiri. Pertama yang dibersihkan adalah ini. Telunjuk hanya digunakan untuk membersihkan yang bagian dalam sini. Jadi ini kan banyak jalurnya itu. Iya kan ada lingkur-lingkurnya. Ini harus dibersihkan total ini. Ya, kotor-kotoran di situ itu. Nggak usah sampai masuk ya, nggak usah. Yang di luar sini aja. Nah itu jadi dari ini kembali ke sini, kemudian telunjuknya masuk ke telinga masing-masing begini, dibersihkan, kuyek-kuyek. Kalau sudah dianggap sudah clear, baru yang jempol membersihkan telinga bagian belakang. Jadi seperti ini, dari bawah ke atas ini komplit sudah, bersih telinganya. Ya, saya ulangi, ini ada air, masih ada air. Dari ujung ke tengkuk, ke belakang sini ya, ke belakang, kemudian kembali, kemudian ini masih basah kok, ini tenang aja, masih basah, tidak perlu ngambil air lagi. Masukkan telunjuk ke bagian depan, bersihkan dulu sampai sudah clear. Kemudian barulah kalau sudah finishingnya adalah jempol. Jempol membersihkan dari bawah ini yang belakang sampai ujung seperti ini. Komplit sudah. Dan ini selalu sekali. Selalu sekali. Ketika tadi wudhunya mau 3 kali semua. Sunahnya kan yang paling bagus 3 kali semuanya. Semua 3 kali semua. Kecuali kepala dan telinga sekali. Ketika wudhu 2 kali, maka telinga dan kepala cukup sekali. Semuanya selalu sekali untuk bagian ini. Clear ya? Kemudian baru kaki. Kaki itu nanti sunahnya adalah digosok-gosok dengan khinsar, yaitu dengan kelingking. Kalau agak berat, pokoknya intinya didalek dulu intinya. Yang ini gunakan didalek, digosok sampai rata. Atau kalau menjalankan sunnah yang lain adalah dengan sela-sela itu di sela-sela gitu loh ya, pakai khinsar, khinsar itu kelingking seperti ini. Ya. Seperti itu. Saya rasa demikian. Kemudian penggunaan airnya tadi ya, kalau sudah berarti penggunaan airnya yaitu airnya sedikit saja. Maksimal segini, maksimal 600 ml. Ini masih banyak sisanya belum terpakai semuanya. Ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian barulah berdoa. Berdoa yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. Ada tambahan lagi yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada keutamaan semuanya itu. Tetapi yang utama di situ kita lihat di situ. Doa yang pertama adalah dengan syahadat. Itu kan ya, syahadat. Syahadat itu tauhid, membersihkan diri dari kesyirikan, dari segala noda kesyirikan, noda-noda penyembahan kepada selain Allah. Oleh karenanya wudu itu membersihkan jiwa dan raga. Jiwanya adalah dibersihkan dari kemunafikan, dibersihkan dari kesyirikan, dari riya. Itu kan makanya membahas asyhadu alla ilaha illallah. Itu pengakuan itu, ikrar itu. Pengakuan bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Ya. Kemudian adapun yang raganya adalah kita basuh di anggota tubuh yang disesuaikan tadi itu. Baik, saya rasa demikian dulu. Berikutnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Ada khufain, ada tayamum dan sebagainya sama mandinya ya. Tapi mandinya nggak mungkin praktek di sini ya. Nanti dengan cara-cara sendiri. Baik. Oh iya. Sebagai penutup untuk akhwat perempuan kalau di dalam kondisi susah melepaskan ikat kepalanya, maka tidak perlu membuka kepalanya. Cukup begini loh ya. Jadi tadi kan masih ada air toh. Di pek begini. Ya. Kembalikan. Jadi tidak perlu membuka kepalanya. Karena Nabi dulu pernah mencontohkan yaitu ketika beliau menggunakan imamah yang agak rumit,
kalau kopiah tidak masuk ya, kopiah kan mudah dilepas. Oh itu tidak terkena bab ini, tetap harus dilepas, tidak boleh ini dibiarkan begini, tidak. Kalau imamahnya Arab itu biasanya agak susah dilepas, sehingga Nabi hanya mengambil jambulnya toh, itu jambulnya toh, jambul diusap, kemudian imamahnya diusap seperti tadi, dimek-mek begini. Ya, itu kalau pakai imamah. Jadi perempuan juga bisa seperti itu. Oleh karenanya mazhab Syafi'i mensahkan orang yang wudhu kalau satu rambut saja sudah kena, itu sudah sah kalau di Imam Syafi'i. Jadi tadi tangan basah, ada satu rambut, sah itu sudah. Sah itu. Tetapi yang tidak bebas dari khilaf adalah kita mencontoh Nabi tadi itu, Nabi tetap mengambil jambulnya, dikenakan, kemudian imamahnya dikenakan semua. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang seperti ini, tidak ada khilaf, semuanya pasti mengatakan sah. Kalau kita meratakan dari kepala sini depan sampai tengkuk, kemudian sampai belakang. Hadza wallahu taala alam bisawab. Saya rasa demikian dulu, waktunya sudah habis. Semoga nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Saya rasa ini sudah bisa ditangkap ya untuk yang versi ini ya. Tinggal praktek yang ini loh yang belum komplit tadi, belum sempat adalah yang maksimal ini. Insyaallah besok kita praktekkan di awal. Untuk ini baru masuk ke tayamum, kemudian masul khufain insyaallah, dan masuk ke mandi besar. Mandi besar tentunya kalau sudah punya modal ini insyaallah sudah aman. Hadza wallahu taala bisawab. Saya rasa untuk pertanyaan ditunda dulu, mungkin nanti bisa disampaikan secara lisan atau apa ke Abu B atau apa, nanti bisa dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Nah, semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa mempraktekannya ya. Kalau besok mau ada yang datang duluan misalnya mau praktek duluan, tidak apa-apa nanti ya, kita kita lihat bersama-sama. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.